Apa sih yang membuat kita tuh bahagia? Ada yang bilang aku bahagia kalau banyak duit. Ada yang bilang aku bahagia deh kalau bisa kumpul-kumpul sama keluarga. Aku bahagia banget kalau aku lihat anak kecil lagi main. Ada yang bilang bahagia kalau lagi jalan-jalan. Ada yang bilang aku bahagia kalau bisa makan makanan yang enak. Rasanya bahagia banget gitu. Jadi sumber bahagia itu sebenarnya apa sih? Kita bahas langsung yuk. Ada 7 nih sumber bahagia yang mau kita bahas di video hari ini. Sumber bahagia yang pertama adalah saat kita bisa fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Karena sebenarnya sumber utama dari ketidakbahagiaan kita itu adalah pada waktu kita fokus pada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Kayak misalnya nih ya, hujan gede pagi-pagi. Aduh, mau berangkat ke kantor, kesel deh jadinya. Terus misalnya pulang kantor, jalanan macet, kesel lagi kan, terus marah. Kemudian mau makan di restoran, pelayanan di restoran itu lama banget. Jadi kesel lagi, mulai deh ngedumel. Atau waktu kita mau tidur malam-malam, tetangga berisik. Aduh, rasanya kesel banget. Jadinya gak bahagia lagi gitu deh. Nah, semua hal-hal yang aku sebutkan tadi itu adalah hal-hal yang di luar kendali kita. Kita nggak bisa lakukan apa-apa. Kita juga nggak tahu gimana harus merubah kondisi itu. Hujan gede emang kita bisa bikin berhenti. Kan nggak bisa. Terus jalanan macet emang kita bisa bikin lancar. Kan nggak bisa juga. Kemudian pelayanan di restoran lama. Ya emang kita mau bantuin dia di dapur. Atau waktu tetangga berisik karena masalah rumah tangganya. Emang kita bisa bantu untuk selesaikan? Kan gak bisa. Jadi itu hal-hal yang di luar kendali kita. Percuma kan fokus pada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Yang bisa bikin kita lebih tenang, lebih bahagia itu adalah waktu kita bisa fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan, yaitu cara kita berpikir, cara kita pandang sesuatu dalam kondisi-kondisi yang tadi aku sebutkan. Apa sih yang bisa kita lakukan? Misalnya, pagi-pagi hujan gede, lalu apa yang harus kita lakukan? Kita siapkan payung dan barangkali kita bisa berangkat terlambat sampai di kantor. Kita telepon bos, ngomong sorry kalau nanti bakal datang terlambat karena di daerah rumah aku masih hujan. Jadi kita bisa mengantisipasi, dan kalau jalanan macet ya udah pasang aja musik di dalam mobil atau enggak pakai handset. Sepanjang perjalanan gak akan berasa, tiba-tiba udah nyampe rumah aja. Kemudian kalau seandainya pelayanan di resto lama, coba alihkan perhatian kita untuk ngobrol sama teman, atau kita bisa baca buku. Atau bisa juga kita perhatikan orang-orang di sekitar kita untuk mengalihkan aja, agar kita tidak terlalu fokus pada perut yang lapar dan pelayanan yang lama. Dan kemudian kalau tetangga berisik, ya udahlah ya, ambil bantal atau guling, tutup aja telinga kita. Udah, usahakan aja walaupun mungkin tidak banyak membantu, tapi kita udah berusaha untuk fokus pada diri kita sendiri.
Dan gak usah pusingin tetangga yang berisik. Kita berusaha untuk beristirahat. Jadikan lebih tenang kalau kita fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Dengan begitu, kemungkinan besar kita akan lebih bahagia. Sumber bahagia yang kedua, selalu tanya, apakah hal ini penting? Karena sebagian besar dari hal-hal yang kita lakukan, hal-hal yang kita katakan, hal-hal yang kita pikirkan itu adalah hal-hal yang tidak penting. Itu tanpa kita sadari loh sebetulnya. Hal-hal yang tidak esensial yang masuk dalam hidup kita. Kayak misalnya gaya yang terbaru atau terupdate. Atau baju baru, tas baru, jam tangan yang mahal. Itu sebetulnya gak terlalu penting dalam hidup. Kadang-kadang itu yang sering kali yang kita kejar. Kita tuh suka bikin hidup kita lebih ribet dari yang seharusnya. Waktu kita pusingin urusan orang lain, kepoin urusan selebriti, atau dengerin berita-berita yang gak penting. Seharusnya kita gak perlu mengizinkan hal-hal itu masuk dalam hidup kita. Selalu tanya, apakah hal ini penting? Kalau penting, boleh masuk dalam hidup kita. Kalau gak penting, jangan izinkan masuk supaya hari-hari kita gak dibuat ribet dengan hal-hal yang tidak penting. Sumber bahagia yang ketiga, waktu kita belajar menginginkan lebih sedikit. Banyak orang berpikir bahwa mereka lebih bahagia kalau banyak uang. Padahal kita gak harus tunggu banyak uang dulu baru kita bisa bahagia. Kita bisa bahagia sekarang, ya sekarang ini kita bisa bahagia dengan belajar menginginkan lebih sedikit, dengan belajar untuk merasa cukup dengan apa yang ada saat ini. Tahu nggak, kemiskinan itu bukannya saat kita ada pada posisi atau kondisi miskin. Tapi kemiskinan itu ada pada waktu kita banyak maunya. Jadi seandainya kita bisa merasa puas, merasa happy dengan apa yang kita miliki saat ini, sebetulnya kita bisa lebih bahagia dan kita bisa lebih menikmati hidup. Kita bisa lebih bersyukur dengan apa yang sudah ada saat ini. Sumber bahagia yang keempat adalah waktu kita bisa jaga hubungan baik kita dengan orang lain. Sebab sebagai makhluk sosial, kita perlu orang lain. Orang-orang di sekitar kita, kehadirannya tuh sangat kita perlukan. Misalnya pasangan kita, saudara, teman, orang tua, dan anak-anak. Itu adalah orang-orang yang kita kasihi. Mereka adalah orang-orang yang kita sayang dan menginspirasi hidup kita. Nah, ini kita harus jaga hubungan baik kita dengan mereka. Tapi gak semua orang bisa bikin kita bahagia dalam hari-hari kita. Ada aja kita ketemu dengan orang-orang yang bikin kita kesel, yang bikin kita marah, yang bikin kita sedih atau bikin kita tidak termotivasi. Nah, kita harus tuh kurang-kurangi kuantitas untuk ketemu dengan orang-orang seperti ini. Jadi kita harus pilih-pilih pergaulan kita dengan siapa. Kita bergaul itu akan membentuk pribadi kita. Jadi kita bisa bergaul dengan orang-orang yang bisa memberi kita semangat, bisa kasih kita motivasi, bisa bikin kita jadi ingin lebih baik dalam hidup. Sumber bahagia kelima adalah bisa kita temukan dalam hal-hal kecil yang terjadi sehari-hari. Yang tanpa kita sadari itu bisa membuat kita lebih bahagia. Kayak waktu kita main sama anak. Waktu kita lagi ngobrol sama orang tua,
atau jalan-jalan di taman dan memperhatikan sekeliling kita. Jadi, hal-hal yang simple apa sih yang kalian suka? Coba kamu lakukan sesuatu yang bisa bikin hari ini kamu lebih happy. Kadang-kadang kita nggak pernah memperhatikan hal-hal kecil yang bisa bikin kita happy. Nah, sumber bahagia yang keenam adalah pada waktu kita bisa menghadapi masalah dengan benar. Memang hidup ini nggak akan lancar-lancar aja, nggak selalu baik-baik aja, pasti ada masalah yang kita hadapi. Justru tiap ada masalah yang datang itu adalah kesempatan buat kita untuk mengkoreksi diri kita. Sebetulnya dengan masalah yang datang ini karakter mana sih dalam hidup kita yang harus kita ubah? Jadi kita bisa lihat masalah sebagai kesempatan untuk berubah. Ada pelajaran apa sih yang bisa kita pelajari dari masalah ini? Kita mesti terus-menerus berubah ke arah yang lebih baik. Tapi kita tidak boleh terus-menerus tenggelam dalam masalah. Mungkin ada trauma yang kita alami atau mungkin ada orang yang menyakiti hati kita. Atau mungkin ada kondisi yang tidak bisa kita ubah seperti sakit penyakit atau ada hutang yang membebani hidup kita. Itu semua harus kita hadapi, harus kita selesaikan. Jadi jangan biarkan perasaan atau emosi kita itu ditekan dan menganggap bahwa semuanya baik-baik saja. Kita membohongi diri kita sendiri, ya itu nggak boleh ya. Masalah itu harus dihadapi dan harus diselesaikan. Kalau ada orang yang menyakiti hati kita harus belajar memaafkan dan move on. Proses semua emosi yang ada dalam diri kita. Kalau ada hutang yang belum diselesaikan, ya berusaha untuk bisa menyelesaikannya. Apapun caranya harus bisa kita selesaikan. Jadi apapun masalahnya itu kita mesti hadapi dengan benar. Dan kita pasti lebih bahagia. Waktu kita bisa memproses segala emosi-emosi yang ada dalam diri kita dan membuat tempat dalam hati kita untuk dapat mempunyai emosi yang positif. Sumber bahagia yang ketujuh adalah waktu kita bisa mengatur ekspektasi kita dengan baik. Seringkali yang membuat kita tidak bahagia waktu sesuatu yang kita harapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Yang kita harapkan segini, tapi kenyataannya segini. Nah, ini yang membuat kita nggak bahagia. Jadi jangan berharap semua orang menerima kita apa adanya. Jangan berharap semua orang itu jadi teman kita. Jangan berharap semua orang akan bersikap baik sama kita. Jangan berharap bahwa keadaan yang akan kita hadapi hari-hari ini akan semuanya baik-baik saja. Tapi kenyataannya tidak sesuai dengan ekspektasi kita dan membuat kita kecewa. Kita menghadapi kekecewaan-kekecewaan, mana bisa kita bahagia. Jadi kita harus atur ekspektasi kita dengan baik. Kita harus bisa mempersiapkan diri kalau sesuatu itu tidak berjalan dengan ekspektasi kita. Misalnya, kalau hari ini kamu ada jadwal interview, kemudian jangan langsung berharap bahwa interview itu akan berjalan lancar dan pasti kamu diterima. Jangan berharap seperti itu. Jadi kita harus mengantisipasi apa sih kira-kira yang bisa terjadi. Coba kita bayangkan. Bisa jadi kamu gak bisa menjawab pertanyaan yang dikasih sama orang yang wawancarain kamu. Bisa jadi kamu datang terlambat sampai akhirnya dapat nilai negatif untuk nilai disiplin kamu. Misalnya
internet kamu terganggu pada saat interview online. Bayangkan hal-hal itu bisa membuat kita lebih prepare dan lebih ready. Dengan bisa mengatur ekspektasi kita sebetulnya jadi lebih siap saat kita menghadapi situasi yang akan kita hadapi nanti. Ya, tentu aja kita berharap untuk hari-hari yang kita jalani ini selalu berjalan dengan baik. Tentu aja kita bisa berharap bahwa orang-orang yang akan kita temui adalah orang-orang yang bisa bersikap baik sama kita. Tapi dengan mengatur ekspektasi kita bisa lebih siap. Kita jadi lebih tahu apa yang harus kita hadapi. Jadi kita gak mudah kecewa dan kita tetap merasa bahagia. Jadi bahagia itu sebetulnya pilihan. Gak ada yang bisa bikin kamu bahagia, barang tidak bisa bikin kamu bahagia, orang-orang juga tidak bisa bikin kamu bahagia. Situasi pun tidak bisa bikin kamu bahagia. Yang bisa bikin kamu bahagia itu cuma diri kamu sendiri. Waktu kamu memilih untuk bahagia, waktu kamu bisa melakukan 7 hal tadi, kamu pasti akan lebih bahagia. Dicoba ya. Seneng banget bisa sharing sama kalian semua. Terima kasih untuk supportnya dan ketemu lagi di video berikutnya.